Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan membahas IRD to LRS. Sama saya Jevina Trikumanasari. Ini saya langsung ke kasus pegawai ya. Di sini kita baca dulu. Sebuah perusahaan mempunyai beberapa bagian, di mana masing-masing bagian mempunyai pengawas dan setidaknya satu bagian. Pegawai harus ditugaskan kepada paling tidak satu pegawai, tetapi dapat pula beberapa bagian. Paling tidak satu pegawai mendapatkan tugas sebuah proyek, namun seseorang dapat libur dan tidak mendapatkan proyek. Nah, langkah pertama adalah kita tentukan entitasnya dulu. Di sini ada bagian, pengawas, pegawai, dan proyek. Kemudian kita catat. Langkah selanjutnya adalah kita buat matriks relasinya. Di mana tadi bagian ditugaskan ke pegawai, bagian dijalankan oleh pengawas, dan bagian memiliki pegawai paling tidak dari satu. Lalu bagian dijalankan oleh pengawas. Lalu proyek ya, paling tidak tadi menggunakan satu pegawai. Kemudian setelah kita buat matriksnya, kita buat IRD-nya. Ini adalah IRD sementara, di mana bagian berhubungan dengan pengawas dengan relasi dijalankan. Bagian berhubungan dengan pegawai direlasikan dengan ditugaskan ke, pegawai direlasikan ke proyek. Pegawai bekerja pada proyek, proyek dikerjakan oleh pegawai. Ini harus bisa bolak-balik. Kemudian tulis kardinalitasnya merupakan suatu batasan. Satu bagian dijalankan oleh paling tidak satu pengawas. Dan bagian dijalankan, beberapa bagian dijalankan oleh banyak pegawai. Banyak pegawai dijalankan oleh banyak pengawas. Perlu diingat ini adalah many to many. Ini juga many to many. Di mana jika membentuk many to many akan membentuk suatu entitas baru menjadi seperti ini. Bagian dengan pegawai menjadi one to one, yang tadinya awalnya adalah many to many, menjadi bagian pengawas. Lalu pegawai dengan proyek yang tadinya many to many menjadi pegawai proyek. Lalu kita tambahkan atribut dan tentukan primary key-nya. Primary key apa? Adalah suatu kata kunci. Ini atributnya sekaligus primary key-nya. Nah, pada pengawas mempunyai atribut nomor pengawas dan nama pengawas dan nomor pengawas sebagai primary key. Pada atribut pegawai, pada entitas pegawai terdapat atribut nama pegawai dan nomor pegawai. Nomor pegawai menjadi primary key-nya. Langkah selanjutnya kita buat LRS-nya. Nah, di sini masing-masing entitas menjadi suatu jadikan satu LRS. Ini berarti ada 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Jadi suatu kolom LRS. Sama ya, bagian pengawas, bagian pegawai, pegawai, proyek, proyek, pegawai. Pada LRS kita buat alurnya. Langkah